Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revidia Anindita Putri dengan NIM 215030707111005. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai stereotip orang lain terhadap saya yang beretnis Jawa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi dari Pulau Jawa itu sendiri. Jawa merupakan sebuah pulau di Indonesia dengan penduduk sekitar 136 juta jiwa. Pulau ini berpenduduk terbanyak di dunia serta wilayah terpadat di Indonesia. Jawa dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta, terletak di Pulau Jawa bagian barat. Banyak sejarah Indonesia berlangsung di pulau ini. Dahulu, Jawa merupakan pusat beberapa kerajaan, seperti Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, pemerintahan Kesultanan Islam, pemerintahan kolonial Hindia Belanda, serta pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pulau ini berdampak besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Jawa merupakan pulau yang sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik, yang merupakan pulau ke-13 terbesar di dunia dan terbesar kelima di Indonesia. Deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat pulau ini. Namun, mayoritas penduduk menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa merupakan bahasa ibu dari 60 juta penduduk di Indonesia. Dan sebagian besar penuturnya berdiam di Pulau Jawa. Sebagian besar penduduk adalah bilingual yang berbahasa Indonesia baik sebagai bahasa pertama maupun kedua. Sebagian besar penduduk Jawa adalah Muslim. Namun, terdapat beragam aliran kepercayaan, agama, kelompok, etnis, serta budaya di pulau ini. Di dalam Pulau Jawa terdapat beberapa ritual atau kepercayaan, seperti ritual, seremoni, atau upacara yang dilakukan secara adat dan tradisi dalam masyarakat, yang merupakan kegiatan yang didasari dengan keyakinan, karena di dalam kegiatan itu diyakini sebagai suatu peristiwa di mana masyarakat ataupun sekelompok orang di situ dapat melihat dan merasakan kesan sakral. Hampir setiap peristiwa, ritual Jawa mengandung nilai sakralitas yang mampu mempengaruhi situasi di sekitarnya. Misalnya, peristiwa ritual pernikahan, ritual pemujaan, ritual sesaji di candi, ritual sesaji dan larungan, serta sedekah laut, kira pusaka, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai stereotip orang terhadap saya. Sebagai orang Jawa Timur asli, saya seringkali menemukan pendapat orang lain bahwa orang Jawa Timur merupakan orang yang temperamental, seperti cara bicaranya yang lantang, tegas, cepat, dan juga ceplas-ceplos seperti preman, membuat orang Jawa Timur terkesan kasar dan sopan santunnya kurang dibandingkan orang Jawa Tengah. Tetapi hal ini menurut saya salah, karena tidak semua orang Jawa Timur kasar jika berbicara. Selain itu, kami juga mendapati orang lain berpendapat bahwa orang Jawa Timur itu murah senyum, sangat menjaga sopan santun, dan juga pemalu.
Meskipun arek Jawa Timur identik dengan bahasa Jawanya yang kasar, tetapi mereka tetap bisa berbahasa Jawa yang halus. Orang Jawa Timur juga masih fasih berbahasa Jawa menggunakan kromo inggil, alus, dan juga ngoko. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman saya. Yang pertama, pertanyaan dari Rahel Gracita Alfarani, yaitu apakah ada solusi untuk mengubah pandangan masyarakat terkait orang-orang dengan etnis Jawa? Menurut saya, ada beberapa pandangan terkait orang-orang beretnis Jawa. Salah satunya pandangan negatif, seperti berbicara lantang, tegas, cepat, dan juga ceplas-ceplos, sehingga terkesan kasar. Cara mengubah pandangan negatif dari masyarakat luar Jawa yaitu dengan memahami perkataan yang dibicarakan. Setelah itu, Anda akan tahu apakah orang itu marah atau memang nada bicaranya memang seperti itu. Lalu pertanyaan kedua dari Syaharani Zahra, sebagai orang beretnis Jawa, pernah nggak nerima komentar rasis secara langsung? Cara kamu menanggapi komentar tersebut bagaimana? Komentar rasis seperti membandingkan dengan suku Jawa yang lain, itu pernah. Sekedar informasi saja bahwa Pulau Jawa terbagi menjadi 3, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat, dengan perilaku mereka yang berbeda-beda. Maka tidak heran lagi bahwa seringkali orang luar membanding-bandingkan antar pulau Jawa. Komentar saya, antar pulau suku Jawa memiliki ciri khas yang berbeda-beda, maka dari itu tidak perlu membandingkan karena tidak semua suku memiliki tradisi yang sama. Lalu yang ketiga, pertanyaan dari Mutia Fisabila Widoyopi. Apakah pandangan kamu terhadap orang yang terlalu menghubung-hubungkan segala hal dengan tradisi Jogja yang kuat di masa sekarang ini? Menurut saya, suku Jawa memiliki berbeda-beda tradisi di setiap wilayahnya. Maka dari itu, tidak perlu terlalu membandingkan atau menghubung-hubungkan tradisi dari berbagai bidang. Lalu pertanyaan keempat dari Ruhul Maulana Alamsyah, mengapa budaya suku Jawa selalu identik dengan hal-hal yang berbau mistik? Menurut saya, Pulau Jawa identik dengan hal-hal yang berbau mistik. Hal ini diperkuat dengan adanya kepercayaan masyarakat Jawa dari nenek moyang yang selalu terhubung dengan hal-hal mistik. Lalu pertanyaan terakhir dari Raka Aditya Farudin, bagaimana pendapat Anda untuk orang-orang yang memandang sebelah mata orang yang beretnis Jawa? Padahal juga banyak dari orang yang memandang sebelah mata tersebut menimba ilmu, bahkan bekerja di wilayah suku Jawa. Menurut pendapat saya mengenai orang tersebut, jangan memandang rendah seseorang jika belum tahu pasti mengenai masa depan. Bisa jadi orang yang dipandang sebelah mata tersebut akan sangat berjasa di masa depan. Dan juga memandang rendah seseorang tidak akan membuatmu ditinggikan. Kesimpulannya, suku Jawa memiliki bermacam-macam budaya yang dianut oleh masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Timur. Budaya Jawa secara garis besar terdapat menjadi 3 bagian, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Masyarakat Jawa terkenal dengan sopan santunnya dan juga kelembutannya, baik dalam bertutur kata maupun berperilaku sehari-harinya. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku, khususnya yang berasal dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu,
masyarakat Jawa sangat menghargai proses kehidupan yang berlangsung dengan cara melaksanakan upacara-upacara tradisional selama proses kehidupan mereka berlangsung sesuai yang dicontohkan oleh nenek moyang mereka. Tentu saja upacara-upacara tersebut mengandung pesan moral dan spiritual, filosofi, serta berbagai macam hikmah. Keberagaman suku bangsa atau etnis di suatu sisi membawa pengaruh positif dalam hal kekayaan budaya, seni, serta dinamika sosial kehidupan di masyarakat Indonesia. Pengaruh negatif keberagaman suku bangsa atau etnis dapat menjadi bumerang bila mana masih terdapat primordialisme atau etnosentrisme di dalam masyarakat. Sebagai tambahan, berkaitan dengan prasangka dalam hubungan dengan berbagai etnis seringkali berkembang sejumlah stereotip. Stereotip antar etnis seringkali dapat muncul dalam suatu interaksi yang sedang terjadi. Adanya stereotip interaksi antar etnis Jawa seringkali menjadi terbatas. Pengaruh stereotip pada individu yang berprasangka memiliki intensitas yang besar dalam interaksi sosialnya, karena dapat merubah perilaku individu tersebut terhadap individu lain yang dikenai stereotip. Mengingat prasangka diantaranya melalui proses belajar sosial yang sifatnya diturunkan oleh lingkungan seperti keluarga maupun masyarakat, menyebabkan prasangka akan selalu ada walaupun konflik yang muncul di permukaan tidak nampak. Prasangka merupakan suatu sikap negatif yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok terhadap individu lain atau kelompok lain. Menyatakan prasangka mencerminkan kesalahan yang fatal dalam jiwa manusia, baik dalam individu tertentu atau dari manusia pada umumnya. Perasaan benci terhadap orang lain adalah suatu kesalahan dan satu sama lain tidak mendapat keuntungan. Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa stereotip atau prasangka dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya individual difference atau perbedaan kepribadian seseorang, prasangka yang disebabkan oleh adanya tahapan-tahapan tertentu, dan prasangka yang muncul karena kompetisi. Kecemburuan sosial karena perbedaan nasib, serta usaha untuk meningkatkan harga diri dengan mengidentifikasikan diri dengan kelompok tertentu. Seperti anggapan dari etnis Jawa yang lebih sopan santun dibandingkan Jawa Tengah. Demikian penjelasan saya mengenai stereotip orang terhadap saya sebagai bagian dari etnis Jawa. Semoga penjelasan saya di atas dapat mewakili sebagian dari orang-orang beretnis Jawa, serta semoga ilmu yang saya tuangkan dalam video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.